Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SD Islam Al-Akbar. Al-Akbar berkibar. Perkenalkan ayah bunda, nama saya Rizky Canise. Saya akan sedikit memberikan informasi mengenai kiat mengenal dan memilih pangan aman. Kita lihat bersama ini ya. 10 hingga 22 juta kasus diare di Indonesia disebabkan pangan tercemar. Jajanan pangan siap saji menjadi penyebab kedua tertinggi KLB keracunan pangan, 34%. Ini merupakan penelitian dari BPOM pada tahun 2018. Apa itu pangan? Ini harus kita ketahui ayah bunda. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Bisa berasal dari hasil perikanan, hasil kehutanan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil peternakan. Jenis jajanan ini yang harus kita ketahui sebagai orang tua. Ada minuman baik siap saji maupun terkemas, jenis minuman yaitu air putih, teh manis, jus, dan lain-lain. Makanan sepigan, kelompok makanan utama atau dikenal makanan berat. Buah-buahan dikonsumsi di luar makanan utama. Serta makanan camilan atau snack dikonsumsi di luar makanan utama. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan, kita harus hindari dari cemaran biologis, kimia, fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini kunci memilih pangan yang aman. Ada 5 kunci ayah bunda. Yang pertama adalah kenali pangan aman. Yang kedua, beli pangan yang aman. Ketiga, baca label dengan seksama. Dan 4, jaga kebersihan. Serta 5, catat atau laporkan apa yang ditemui. Kenali pangan yang aman, pangan yang bebas dari cemaran biologis, cemaran kimia, cemaran fisik atau benda asing. Aman dari bahan biologis ini maksudnya adalah bersih, tidak basi, kemasan tidak rusak, rasa, warna, dan bau tidak menyimpang. Jika tidak amannya dalam bahaya biologis ini ya, dalam biologis tidak amannya adalah tidak bersih, kemasan rusak. Jadi ketika kita membeli sesuatu yang ada di swalayan, di minimarket, kemasan yang rusak kita hindari, jangan kita ambil. Rasa, warna, dan bau menyimpang. Sekarang contoh dari bahaya kimia. Tidak dibungkus dengan kertas bekas atau karton, tidak mengandung bahan berbahaya, boraks, formalin atau pewarna tekstil, tidak gosong, tidak menggunakan bahan tambahan pangan, BTP berlebih sehingga tidak berasa getir. Tidak amannya adalah gosong. Padahal gosong ini biasanya diminati oleh ayah bunda. Kalau gosong ini gurih, yang sedikit gosong. Ternyata ini hati-hati, ini merupakan tidak aman ayah bunda. Dibungkus kertas bekas atau koran. Terkadang kalau kita membeli gorengan, tas plastiknya itu di dalamnya bawah dilapisi dengan kertas koran. Katanya supaya bisa menyerap minyak yang ada di gorengan. Padahal ini merupakan tidak aman, berbahaya bagi kesehatan. Menggunakan bahan tambahan pangan BTP berlebih, berasa getir ataupun rasa pahit,
Kemudian mengandung bahan berbahaya, boraks, formalin atau pewarna tekstil. Pasti ayah bunda mengenal jajanan ini. Jajanan bakso. Hujan-hujan makan bakso, pasti enak. Tapi hati-hati ayah bunda. Bakso yang cihuy itu aman dan enak, guys. Tapi kita harus berhati-hati. Bebas methanol yellow, warna pangsit kuning keemasan, bebas formalin, mie tidak terlalu mengkilat dan mudah putus, bebas boraks, bakso tidak terlalu kenyal. Ini adalah bahan kimia berbahaya yang selalu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi mendapatkan uang. Padahal ini sangat berbahaya sekali. Cairan yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan alkohol, serta memiliki bau yang sangat menyengat. Ini digunakan sebagai pengawet mayat, padahal bahan perekat untuk kayu lapis dan disinfektan untuk peralatan rumah sakit. Formalin dilarang digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Ciri-ciri pangan yang mengandung formalin ini wajib harus kita ketahui. Biasanya ini disalahgunakan pada mie basah, tahu, ikan asin, ikan segar, dan daging ayam segar. Ciri-ciri mie basah berformalin: tidak lengket, tidak mudah putus, lebih mengkilat, bau khas formalin, bertahan lebih dari 1 hari pada suhu ruang atau suhu kamar. Ciri-ciri tahu berformalin: bau khas formalin, tidak mudah hancur, bertahan lebih dari 1 hari pada suhu ruang atau suhu kamar. Sedangkan ini ciri-ciri ikan asin, ikan segar, dan daging ayam segar berformalin: tidak dihinggapi lalat, bau khas formalin. Padahal ikan asin ini kesukaan saya ini juga. Bahaya formalin: menyebabkan iritasi saluran pernafasan, reaksi alergi, merusak fungsi hati, jantung, otak, ginjal, saraf. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker. Sedangkan bahaya kimia yang lainnya adalah boraks. Boraks adalah senyawa berbentuk kristal putih. Ini biasanya dipakai pada makanan bakso, kerupuk, gendar atau rambak. Kemudian ada pijer atau blank, merupakan turunan boraks yang sering disalahgunakan, bentuknya panjang dan berwarna agak kuning. Boraks ini dilarang digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Untuk boraks, beberapa penyalahgunaan boraks ini pada bakso, cilok, lontong, kerupuk, gendar. Ciri-ciri mie basah, bakso, lontong, cilok, dan otak-otak mengandung boraks. Tekstur sangat kenyal, tidak lengket, tidak mudah putus. Sedangkan kalau ciri-ciri kerupuk rambak dari tepung atau gendar yang mengandung boraks itu terasa getir, ketika dimakan tuh terasa getir. Bahaya boraks menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit dan mata, mual, dan sakit kepala. Konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kegagalan sistem sirkulasi akut, bahkan kematian. Sedangkan bahan kimia lain yang berbahaya adalah pewarna tekstil, rhodamin B, dan methanol yellow. Ini untuk rhodamin B, pewarna sintesis berbentuk serbuk merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar. Sedangkan methanol yellow, pewarna sintetis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk.
Pewarna tekstil dilarang digunakan untuk pengawet pangan karena dapat mengganggu kesehatan. Hati-hati ayah bunda, karena biasanya anak-anak suka pada makanan atau jajanan yang berwarna cerah karena lebih menarik, padahal itu ada bahayanya juga. Ciri-ciri pangan mengandung rodamin B dan metanil yellow. Beberapa penyalahgunaan rodamin B dan metanil yellow pada pangan adalah kerupuk, terasi, gulali, sirup berwarna merah. Warna merah mencolok rodamin B atau kuning mencolok metanil yellow dan cenderung berpendar. Banyak memberikan titik-titik warna yang tidak merata. Bahaya rodamin B dan metanil yellow menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, konsumsi dalam jangka panjang menyebabkan gangguan fungsi hati, kandung kemih, bahkan kanker. Sekarang adalah aman dari bahaya fisik. Kita bisa dilihat dari benda asing ya. Jadi di dalam makanannya itu ada benda asing seperti rambut, kuku, serangga, kerikil. Tidak dibungkus dengan pembungkus yang di staples. Jadi harus kenali yang berupa fisik ini. Tidak aman jika ditemukan pada benda asing, kerikil, benda-benda tersebut atau bagian hewan mati pada makanan. Dan kita harus menghindari juga makanan yang dibungkus dengan staples. Beli pangan yang aman itu yang seperti apa? Di mana? Ini yang harus kita ketahui untuk bisa melindungi keluarga dan anak-anak kita. Beli pangan di tempat yang bersih. Kita harus betul-betul selektif, terlindung dari sinar matahari, debu, hujan, dan air. Tidak ada serangga dan binatang peliharaan di sekitar. Memiliki fasilitas cuci tangan. Pangan yang disajikan ditutup untuk melindungi dari misalkan hinggapan hewan atau debu. Air pencuci peralatan bersih dan selalu diganti. Kemudian kita juga bisa jika membeli pangan dari penjual yang sehat dan bersih. Pastikan penjual memakai masker, memakai cemek, kemudian memegang pangan dengan sarung tangan, kain yang digunakan bersih. Kemudian pilih makanan yang telah dimasak. Betul-betul masak. Jadi kalau misalkan berkuah, pastikan disajikan dalam keadaan panas. Tips memilih es batu yang aman. Panas-panas begini kita pasti yang dicari adalah minuman yang dingin atau ada es batunya. Ini yang harus kita pilih, yaitu pastikan menggunakan air matang atau air minum. Tidak dipegang dengan menggunakan tangan secara langsung, melainkan dengan alat bantu seperti sendok atau alat penjepit. Disimpan di dalam wadah yang bersih. Nah, ini yang tadi saya bicarakan, Bunda. Kalau pembungkusnya memakai koran bekas, biasanya gorengan ini, tinta yang ada di koran bekas ini yang berbahaya. Harus kita hindari. Beli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Betul-betul pastikan apa yang kita beli, apa yang kita makan di luar itu aman bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Konsumsi pangan secara benar. Harus diutamakan buah dan sayuran harus dicuci bersih terlebih dahulu. Jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Beli minuman yang harusnya dingin tetap dingin. Beli pangan yang masih panas atau hangat. Ini kita harus sekarang, kalau biasanya kita tidak membaca label, tapi kita
utamakan sekarang ketika membeli sesuatu, kita baca label pangan. Karena ini sangat penting. Di label tersebut ada keterangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya. Ini adalah peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Keterangan pada label pangan olahan. Nah, baca teliti. Betul-betul enggak ini nama produknya, daftar bahan yang digunakan, nomor izin edarnya, segala macam. Ini harus betul kita teliti, harus jeli dalam membeli makanan. Jaga kebersihan yaitu mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Saya yakin ayah bunda sudah sering menerapkan kepada putra-putrinya, kepada buah hatinya cara mencuci tangan yang benar. Apalagi dalam kondisi semacam ini, tangan ini sering memegang sesuatu. Tangan ini sering terdapat kuman-kuman. Jadi kita sering-sering untuk mencuci tangan yang benar. Oke, seperti tadi jangan lupa ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Catat apa yang ditemui, laporkan berbagai hal terkait keamanan pangan. Kemana kita harus melaporkan? Nah ini ayah bunda, jangan takut jika memang itu salah, kita harus ungkapkan tentang masalah pangan. Laporkan, bisa download app BPOM mobil, bisa juga buat akunmu, klik menu pengaduan. Nah ini caranya semacam ini, ada tahapannya. Download dulu app BPOM, kemudian buat akunnya, setelah itu klik menu pengaduan. Karena kalau bukan kita yang mengetahuinya, siapa lagi? Karena ini demi kesehatan bersama. Indonesia harus menuju sehat. Kemudian bisa laporkan berbagai hal terkait keamanan pangan. Nah, ini yang bisa dihubungi, bisa melalui WhatsApp. Halo BPOM. Nanti ini bisa ayah bunda catat jika ada sesuatu pelanggaran tentang pangan. Cermati beli makanan online. Dengan kondisi semacam ini, pasti kita takut untuk membeli makanan di luar. Karena banyak yang kita tuju takut tertular lah, takut apalah. Nah, seringnya adalah pesan melalui online. Tapi harus dipastikan terlebih dahulu ayah bunda, penjual dengan reputasi bagus, pilih pelapak yang sudah terpercaya, lihat reputasinya, cermati iklan, ya jangan mudah percaya atau tergiur pada iklan produk yang berlebihan. Biasanya kalau namanya ibu-ibu, seperti saya juga, ada iklan, ada produk yang beli makanan ini nanti gratis ini. Nah, itu hati-hati, harus betul-betul kita cermati. Jalankan protokol kesehatan, selalu cek klik. Apa sih cek klik itu? Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Mulai saat ini, mari kita lakukan cek klik. Kemudian adalah pangan bebas dari cemaran. Ya, ini saat membeli jajanan pasar di era new normal. Memakai masker saat membeli jajanan pasar, menjaga jarak pengunjung lain, pastikan kebersihannya, pastikan kebersihan penjual seperti memakai masker, beli jajanan dibungkus, pilih jajanan yang warnanya tidak mencolok, mencuci tangan setelah pulang membeli jajanan. Tetap dimanapun berada, kita tetap lakukan juga protokol kesehatan. Badan
POM hadir untuk Indonesia. Ya, jadi tadi kita sudah juga mengetahui ada kejanggalan mengenai pangan hadir di Indonesia BPOM untuk memudahkan kita semua. Seperti ini ya ayah bunda, keluarga Pompi. Nah, informasi seputar pangan aman bisa dilihat dari follow subscribe akun ya. Di Twitter ada, di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube pun juga ada. Jadi ini bisa dilihat ayah bunda jika ingin mengetahui informasi seputar pangan yang aman. Bisa dilihat di sini. Ini dari Instagramnya semua lengkap insya Allah. Karena BPOM hadir untuk kita, untuk memberikan yang terbaik tentang kesehatan pangan. Jangan lupa tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, konsumsi pangan aman, bermutu, dan bergizi. Ayo dukung Balai Besar POM di Surabaya menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Layanan informasinya, ini Balai Besar POM di Surabaya berada di Jalan Karangmenjangan nomor 20 Surabaya. Jadi ini yang bisa dihubungi atau mencari informasinya. Terima kasih ayah bunda atas perhatiannya tentang info mengenai pangan aman. Beli odading ding Mang Mamat, nggak lupa ditemenin Iron Man baik hati. Kalau mau tubuh sehat dan kuat, konsumsi pangan yang aman, bernutrisi dan bergizi. Sekian dari saya, semoga kita semua, keluarga tercinta kita, terhindari dari hal-hal yang berbahaya, selalu diberi kesehatan dimanapun berada, dan tetap konsumsi makanan yang sehat. Terima kasih. Bersama saya Rizky Cayanise, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SDI Islam Al-Akbar. Al-Akbar berkibar. Terima kasih.